selamat malam semuanya para peserta yang sudah bergabung di dalam Jembatan Budaya Pertukaran Pekerja Global. Dengan tema kita hari ini, perbedaan budaya dalam program pertukaran pekerja antar benua. Mari kita mulai perkenalan singkat dan tujuan masing-masing kepada yang pertama Miss Giska dari Jepang, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator kita, Mr. Virgi. Konnichiwa, saya Giska dari Tokyo. Jadi di Jepang tuh program pertukaran pekerja berfokus pada disiplin tinggi dan juga penghormatan terhadap struktur perusahaan. Harapannya, peserta akan membawa pulang etos kerja dari disiplin tinggi tersebut. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke Mr. Virgi. Baiklah, kepada Miss Giska yang telah memperkenalkan dirinya dan menyebutkan tujuan dan budaya dari Jepang. Selanjutnya kepada Mr. Mahendra dari Brazil, dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mr. Virgi untuk mempersilahkan saya untuk berkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Mahendra dari Brazil. Baik, pesawat saya Mahendra dari Sao Paulo. Kami menekankan kreativitas dan kebersamaan. Sering sekali kerja lembur sambil bernyanyi memperkenalkan semangat adalah memperkenalkan semangat kolaborasi ini ke rekan internasional. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Tujuan dari Mr. Mahendra dari Brazil bagus. Selanjutnya kita akan mendengar perkenalan dari Mr. David Beckham ya, dari Amerika Serikat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Halo everyone, saya Dimas dari Los Angeles. Ya, di Amerika program pertukaran pekerja berfokus kepada inovasi cepat dan keberanian mengambil resiko. Nah, saya ingin agar peserta kami bisa lebih percaya diri mengemukakan ide dan jangan takut salah. Segitu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, ini adalah tadi ada sepatah kata dari Mr. Dimas ya, sang bisnismen dari Amerika. Selanjutnya dari Miss Syahwa yang berasal dari Mesir, dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mr. Virgi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwa dari Kairo. Jadi budaya kerja di Kairo mengutamakan penghormatan kepada senior dan pentingnya membangun relasi personal sebelum berbisnis. Saya berharap program ini memperkuat jaringan antar negara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Miss Sahwa dari Kairo. Dan yang terakhir ada perkenalan dari Miss Alfun from Australia. Kepadanya dipersilakan. Okay, good day everyone. I'm Alfun dari Sydney. Di Australia antara keseimbangan kerja dan hidup itu sangat amat dinilai ya, sangat amat dijaga karena kesehatan mental di dunia kerja itu sangat penting. Semisal kayak di Australia itu fleksibilitas dalam jam kerja, terus banyaknya cuti, terus juga dalam pemberian izin kerja pun juga sangat amat dipermudah dengan satu alasan bahwa pekerjaan yang diberikan itu dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Miss Alfon dari Australia yang menyampaikan
perkenalan dari pendapatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin pembahasan utama satu persatu. Yang pertama ada disiplin versus fleksibilitas. Yang kedua ada senioritas dan penghormatan. Yang ketiga ada inovasi dan resiko. Dan yang keempat ada komunikasi dan bahasa. Baiklah, kita akan berdiskusi berdiskusi dengan poin yang pertama, yakni disiplin dan versus fleksibilitas. Kepada Miss Giska, bisa tolong jelaskan bagaimana disiplin Jepang, negara Anda, akan bersambung atau menyatu dengan fleksibilitas ala negara Australia. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mr. Virgi atas pertanyaannya. Jadi di Jepang ada sebuah kebiasaan seperti datang lebih awal dan juga pulang tepat waktu. Nah, itu bukan menjadi masalah, justru wujud daripada tanggung jawab. Namun, kami pun terbuka mempelajari fleksibilitas kalau bisa meningkatkan produktivitas bagi kita sendiri. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Miss Giska yang telah menyampaikan pendapatnya. Kepada Miss Alfun dari negara Australia, apakah ada tanggapan? Tadi benar ya yang disampaikan oleh pihak Jepang. Cuman dari Australia sendiri, fleksibilitas yang dimaksud itu adalah untuk menghasilkan hasil yang terbaik tanpa mengorbankan kesehatan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di Australia itu sangat amat menjunjung kehidupan yang stabil antara kerja dan kehidupan pribadi. Makanya untuk urusan kesehatan dalam pekerjaan pun tidak terlalu dipermasalahkan, asalkan balik lagi hasilnya itu yang diberikan baik atau enggak seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Miss Giska dari delegasi Jepang dan Miss Alfun dari delegasi Australia yang telah menyampaikan pendapat dan sarannya. Kita akan berlanjut ke poin kedua, yakni tentang senioritas dan penghormatan. Saya ingin bertanya kepada Miss Syahwa dari Mesir, bagaimana penghormatan senior di Mesir bersinggungan ya dengan budaya egalitir ala Brazil? Baik, terima kasih kepada Mr. Virgi atas pertanyaannya. Menurut kami menghormati senior sebagai mentor. Namun, mentor kami juga harus mendengarkan ide muda. Terima kasih. Oke, baik. Sangat simpel sekali ya. Coba saya akan mendengar pendapat dari Mr. Mahendra dari Brazil. Apakah boleh? Tentu saja boleh, Mr. Pedi. Baik, di sini di Brazil memang egalitir, tapi tetap sopan. Penghargaan terhadap pengalaman harus tetap ada. Biasanya lewat ungkapan terima kasih atau pujian yang terbuka. Baiklah, terima kasih kepada Miss Syahwa dan Mr. Mahendra yang telah mengungkapkan pendapatnya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yakni poin tentang inovasi dan resiko. Mr. Dimas dari Amerika, apa sih menurut Anda tantangan yang Mr. Dimas lihat ketika karyawan di US bertukar ke perusahaan yang ada di Jepang? Baik, menurut saya ya, kalau di negara saya di Amerika, mereka bisa merasa terkekang karena prosedur panjang. Selanjutnya, kami harus siap menyiapkan mindset, yaitu sabar demi resiko yang lebih kecil. Nah, jadi mereka belajar nilai proses sebelum lompat ke implementasi yang cepat. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan lagi. Baik,
izin menyanggah Baik, ya. terima kasih kepada Mas Dimas, Mr. Dimas. Baiklah, terima kasih kepada Mr. Dimas yang telah mengungkapkan pendapatnya. Apakah ada tanggapan dari Miss Giska dari Jepang? Ya, izin menyanggahkan ya. Benar apa yang dikatakan Mr. Dimas tadi. Jadi di Jepang juga kami juga akan belajar dari keberanian teman kita yang di Amerika ini. Seperti mengambil inisiatif antar prosedur. Dan jika itu memang cukup bermanfaat bagi kita. Cukup. Wow, jadi begitu ya. Baiklah, terima kasih kepada keduanya yang telah mungkin berbeda pendapat, berbeda budaya, tetapi masih bisa saling bertoleransi ya. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni komunikasi dan bahasa. Nah, di sini akhirnya saya pribadi akan bertanya kepada Miss Alfun dari Australia, bagaimana sih fleksibilitas Australia atau di negara Australia mendukung komunikasi lintas antar bahasa? Jadi gini, di Australia itu kan kadang suka berbeda bahasa dengan bahasa negara lain gitu kan. Seperti dari segi bahasa Inggrisnya dengan Amerika itu pasti berbeda dengan di Australia seperti itu. Cuman ada beberapa persamaan yang mungkin agak-agak mirip yang bisa kita cairkan, yaitu ya dengan kita bercanda, kita berbicara santai gitu ke rekan-rekan kerja, karena sebelum kita bekerja kalau belum ada chemistry-nya itu nggak akan dapet ya. Jadi seperti itu. Wow, jadi begitu ya. Terima kasih kepada Miss Alfon yang telah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada tanggapan dari rekan-rekan delegasi yang lain atau dari Mr. Mahendra yang memang notabene negara dia adalah negara yang hampir mirip budayanya dengan negara Australia? Itu saja ada. Betul tadi yang diucapkan oleh Mr. Alpun, dan di sini ada kesamaan juga. Dan di Brazil juga begitu, ada musik atau jokes ringan yang untuk menjadikan jembatan kalau kita belum menemukan kata-kata atau solusi untuk perusahaan. Jadi kita melakukan jokes ringan atau kita merefresh otak kita agar kita dapat berpikir jernih dan menemukan ide atau solusi yang tepat bagi perusahaan. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya para delegasi dari antar negara, antar benua yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita akan masuk ke dalam sesi akhir yang dimana rekomendasi program pertukaran yang telah saya simpulkan dari tadi yang tentang Anda bicarakan. Yang pertama orientasi pra keberangkatan, yakni modul disiplin dan prosedur Jepang serta sesi fleksibilitas dan work-life balance Australia. Yang kedua itu mentorship 2 arah. Jadi setiap peserta mendapat mentor lokal atau senior dan mentor internasional atau junior untuk timbal balik pengalaman. Nah, yang ketiga adalah sesi inovasi terbuka. Workshop ide ala US dengan alur ringgi sistem sederhana dari Jepang. Yang keempat, sesi budaya ringan, yakni icebreaker, karaoke Brazil, cerita humor Australia, puisi tradisional Mesir. Dan yang kelima, evaluasi berkelanjutan, survei mingguan tentang adaptasi budaya komunikasi dan kesejahteraan. Jadi sudah kami tentukan 5 poin itu yang akan kita gunakan nanti. Terima kasih kepada semua delegasi dari berbagai negara yang telah berkontribusi luar biasa ya. Semoga program pertukaran ini membangun jembatan budaya yang kokoh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mr. Kirji. Baik, sama-sama.